atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ayat yang keempat secara khusus. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Bagian yang kedua, berbahagia menurut Kristus, bagian yang kedua. Kalau minggu yang lalu kita bagian yang pertama, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Kenapa? Kemarin kita sudah mendengarkan mengapa orang yang miskin berbahagia di hadapan Allah. Tanda kutip di sana. Di hadapan Allah. Karena kita menyadari bahwa kita tidak bisa mencukupkan kebutuhan pribadi secara rohani. Yang kedua, kita membutuhkan kehidupan. Yang ketiga, kita membutuhkan kuasa untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga sebagai ahli waris di dalam kerajaan surga. Dan yang keempat, membutuhkan kasih karunia yang datang dari Roh Kudus untuk mewarisi kerajaan Allah. Dan pada saat ini kita melanjutkan kembali dalam bagian yang kedua. Bahagia menurut Tuhan Yesus bagian yang kedua juga seperti bagian yang pertama, begitu aneh. Kenapa dikatakan aneh? Yang pertama, orang yang miskin di hadapan Allah, mereka yang empunya kerajaan Allah. Itu adalah berbahagia, ucapan yang disampaikan Tuhan Yesus dalam pengajarannya yang pertama. Dan yang kedua, lebih aneh lagi, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Dalam Matius pasal 5 ayat yang keempat. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa kita dikatakan berbahagia? Mengapa Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah orang yang berduka cita di hadapan Allah? Karena dia akan dihibur. Kita memperhatikan ayat-ayat sebelumnya dengan berkat-berkat orang yang miskin itu sudah terbiasa berduka cita. Kalau kita melihat latar belakang daripada pengajaran Tuhan Yesus yang pertama, setelah dia menyembuhkan banyak orang, setelah dia memilih murid-murid ke-12 muridnya, dan setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam, mulailah dia mulai pelayanannya. Mengapa dikatakan duka cita? Tuhan Yesus sendiri juga merasa berduka cita. Dia berduka cita karena melihat kondisi keadaan yang terjadi saat itu. Lama tidak ada firman Tuhan untuk bangsa yang dikasihi. Masa kegelapan terjadi ketika orang-orang pilihannya mereka sudah mulai menyeleweng. Mereka sudah mulai serong daripada imannya kepada Tuhan yang sesungguhnya. Sehingga mereka harus mengalami pembuangan. Dan ketika saat terjadi kesemuanya, mereka yang masih dalam penindasan, satu pengharapan yang dirindukan oleh bangsa pilihan itu adalah bahagia. Seperti air embun yang sejuk yang menetes di tengah-tengah padang belantara yang kering. Jadi ketika Yesus mengajar, yang pertama dan utama dalam pengajarannya berbahagialah, yang pertama orang yang miskin di hadapan Allah, karena dia akan
empunya kerajaan surga. Dan yang kedua dilanjutkan, berbahagialah orang yang miskin, orang yang berduka cita, karena dia akan dihibur. Dan orang yang miskin namun tetap bersyukur juga, walaupun akan tetap berduka cita, tetapi akan terus dan terus bersyukur, dan bersyukur. Dan disitulah Allah ingin kita juga terus bersyukur atas segala apa yang kita alami, yang kita telah jalani, yang kita telah hadapi. Ketika kita mampu bersyukur, Allah sumber dari segala bahagia. Doa Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang berduka cita, suatu berkat. Tadi saya katakan bahwa Yesus pun juga seorang yang sangat berduka cita. Namun dia berkata, berbahagialah orang yang berduka cita. Ada duka cita yang merupakan dosa, yang merupakan musuh bagi berkat. Ada duka cita yang dari dunia, yakni kemurungan karena rasa putus asa atas hal-hal yang rohani. Di dalam Lukas pasal 18 ayat 23 sampai ayat yang ke-25, ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya yang masuk ke dalam kerajaan Allah. Satu pengajaran oleh Tuhan Yesus Kristus ketika melihat orang muda yang kaya, dia berkata, Yesus yang baik, Tuhan yang baik, guru yang baik. Bagaimana caranya bisa masuk ke dalam surga? Bagaimana caranya bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Tuhan Yesus memberikan hukum Taurat, dia katakan, saya sudah melakukan semuanya. Semuanya sudah kulakukan, semuanya sudah kuserahkan. Tetapi masih ada satu, jualah semuanya. Kesenangan yang membawa hidup ini bahagia, semua tinggalkan dan mengikut aku. Alangkah sedihnya orang muda ini, orang yang kaya ini. Karena dia merasa memiliki semuanya dan sangat nyaman tinggal di dalamnya. Ini adalah duka cita yang terjadi kepada orang yang datang kepada Yesus pada waktu itu. Bukan berarti sekarang kita harus membuang semuanya dan kita melakukan hal yang kita tidak mengerti, tidak. Bukan berarti juga kita tidak boleh kaya, bukan. Meninggalkan kesenangan, meninggalkan zona yang nyaman itu sulit untuk dilakukan. Sehingga dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, kepada orang itu betapa susahnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum. Itu sebuah ilustrasi, saudara. Ilustrasi yang ada dan terjadi waktu itu. Dalam sebuah kerajaan selalu ada pintu kecil, pintu rahasia. Ketika terjadi sesuatu bisa lewat di situ. Hanya cukup dengan satu orang saja. Namun itu juga seekor unta bisa masuk ke sana tetapi tanpa membawa beban. Karena kalau membawa beban pasti dia tidak bisa melalui pintu yang kecil itu. Pintu rahasia itu. Itu gambaran. Itulah sebabnya ketika kita ingin bebas dari segala macam itu, Yesus katakan kepada orang muda itu, jualah semuanya dan bagikan kepada orang miskin, lalu ikutlah aku. Karena dia pergi dengan sedih hati, makanya pengajaran itu diucapkan oleh Yesus Kristus kepada orang muda. Duka cita di sana yang sedang terjadi dan duka cita yang sangat luar biasa atas
yang bersifat sementara. Orang muda ini bersedih hati karena kehidupan di dunia takut kalau menderita. Berduka cita karena biasa hidup nyaman, di zona yang nyaman, masuk ke dalam dunia yang menderita. Mengikut Yesus harus menderita. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi juga ada duka cita alami yang bisa mendatangkan berkat melalui anugerah Allah yang bekerja di dalamnya. Yang menguduskan kesusahan. Namun ada juga sebuah duka cita yang benar-benar mulia yang memenuhi syarat untuk mendapatkan berkat, yang menunjukkan suatu kesungguhan, yang menunjukkan pikiran, yang mematikan kesenangan diri, yang merupakan duka cita yang sesungguhnya. Apa itu? Yang meninggalkan segala dosa. Kebiasaan itu susah ya saudara ya. Kebiasaan yang negatif itu untuk hilangkan kelihatannya susah sekali. Kesenangan-kesenangan yang membawa kepada satu kesenangan secara dunia itu susah sekali. Di dalam ayat Lukas 15 ayat yang ke-21 gambaran orang yang sadar. Lukas 15 ayat yang ke-21. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Gambaran anak bungsu yang nakal ya, dikatakan nakal. Kenapa? Mama papanya masih ada. Tetapi tiba-tiba minta bagiannya. Bagian warisan yang milik dia. Ia ingin hidup bebas, ia ingin hidup berpoya-poya, ingin hidup sesuka hatinya. Dia punya pemikiran bahwa segala sesuatu ketika bebas dari orang tua, ketika bebas dari segala aturan, wah enak, begitu. Namun rupanya berbanding terbalik dengan apa yang dipikirkan saudara sekalian. Ketika dia mengalami kekurangan, ketika dia mengalami sangat menderita, di situ dia sadar. Puji Tuhan ketika anak itu sadar bahwa ia ingat bahwa di rumah Bapakku, di sana banyak orang-orangnya yang bekerja, di sana banyak orang-orangnya, upahan yang cukup dan tidak pernah kekurangan. Bagus, dia sadar dan dia mau berbalik arah 180 derajat, meninggalkan kebiasaannya, meninggalkan sebagai anak yang hilang dan kembali kepada bapaknya. Makanya ketika Lukas 15 ayat yang ke-21, ketika Tuhan Yesus berkata kepada ilustrasi yang disampaikan kepada orang-orang yang hadir, gambaran yang sangat jelas. Tetapi apakah banyak orang akan mengerti dan mau memahami? Sayangnya banyak yang tidak mau kembali. Ini adalah duka cita menurut kehendak Allah. Duka cita karena berdosa dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Luar biasa saudara. Ia mengingat kembali akan kasih Tuhan, kasih Allah yang begitu luar biasa. Makanya sadar dan meninggalkan zona yang nyaman, yang membuat kita masuk ke dalam neraka. Dan kembali melihat betapa terang kasih Kristus yang diberikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Satu juga ungkapan dalam Zakaria 12 ayat yang ke-10. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem.
dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Suatu ratapan karena kesalahan, suatu ratapan yang dialami karena masa lalu. Ya, Tuhan ingin seperti itu kepada kita sekalian, saya dan saudara. Meratapi dalam arti sadar, menyesal, dan kita akan berbalik kepada Allah. Para penduka seperti inilah yang terjadi, yang menjadi milik Allah, yang menjalani hidup yang penuh pertobatan. Kita membaca pengakuan iman kita, di sana adalah pengajaran, adalah doktrin untuk kita bala keselamatan. Bahwa sesungguhnya kita adalah manusia yang sudah berdosa, yang sudah rusak sama sekali batinnya. Dan karena itu patut kena murka Allah. Doktrin yang kelima itu. Gambaran yang menunjukkan kepada kita satu pelanggaran yang membuat semua manusia menjadi rusak sama sekali oleh satu orang. Dan oleh satu orang juga oleh Yesus Kristus. Bagi siapa yang percaya kepadanya, ia akan disucikan. Bagi kita sebagai orang yang percaya harus lahir baru. Lahir baru di sini berarti bukan kita menjadi bayi lagi, tidak. Tetapi adalah kita punya cara pandang, kita beriman, dan kita menjalani hidup yang sudah diperbaharui oleh Yesus Kristus. Seperti itulah seharusnya di dalam kehidupan kita, bahwa sentral dari kehidupan kita adalah Yesus Kristus. Mudah-mudah susah atau susah-susah mudah, ya. Itulah sebagai orang percaya. Ketika kita percaya kepada Yesus, berarti kita akan menyadari segala pelanggaran yang kita telah lakukan, yang menyakitkan hati Allah, yang menyadari bahwa Allah telah menjauh dari kita karena dosa. Tapi Allah kita adalah Allah yang imanen, transenden tapi imanen, jauh tapi dekat. Bingung ya kita, ya. Kita tidak harus teriak. Allah kita hanya sejauh doa. Amin. Allah kita hanya sejauh doa. Ketika kita tidak bisa berdoa, berdoalah. Mayor ini bingungkan, ya, nggak bisa berdoa suruh berdoa. Ketika kita tidak bisa berdoa, berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak bisa berdoa. Tuhan karuniakan hikmat supaya saya bisa berdoa. Berdoa dengan tulus hati. Itu rahasianya kita sebagai orang percaya. Ketika kita susah, berdoalah. Luar biasa. Carilah, maka kamu akan mendapat. Kalau belum mendapat, ketuk pintunya. Pintu hati Tuhan. Jalu, gitu ya bahasa Jawanya, ya. Itu kasarnya, ya. Nyuwuno Gusti berkahi. Enak, ya. Kita orang percaya itu enak sekali. Kalau kita mengetuk belum mendapatkan, belum dibukakan pintu, kita harus berusaha. Yang di awal saya katakan, kita perlu duit, ya, doa, usaha, inisiatif, dan tekun taat. Itulah sebabnya kita sebagai orang yang percaya, yang terus berkeluh kesah kepada Tuhan, itu Tuhan sangat suka. Kalau kita selalu memanggil namanya dalam segala sesuatu yang kita hadapi, itu Tuhan senang. Ketika Musa berdoa, mengangkat tangan, bangsa Israel menang, Yosua menang dalam peperangan. Tetapi ketika Musa menurunkan tangan, Tuhan angkat tangan.
bangsa Israel kalah. Itu kisah Filistin bersama bangsa Israel. Menggambarkan kepada saya dan saudara, ketika kita angkat tangan kepada Tuhan, ini Tuhan pergumulanku, ini Tuhan permasalahanku. Sehingga Tuhan turun tangan, campur tangan di dalam kehidupan kita. Alangkah indahnya, saudara. Jadi ketika Tuhan Yesus mengucapkan bahagia, ucapan berkat kepada orang-orang yang sedang menderita, berduka cita karena dosa, karena dia akan dihiburkan. Siapa penolong kita? Yesus Kristus. Ketika dia sebelum naik ke surga, aku tidak akan membiarkan kamu seperti yatim piatu. Aku akan mengirimkan seorang sahabat yang akan menolong kamu, yang menolong saudara dan saya sebagai pengikut-pengikutnya. Siapa dia? Roh Kudus. Kita sedang berduka cita? Ingatlah, ketika kita berdoa, Roh Kudus akan menolong kita. Ketika kita berteriak, berseru kepadanya, Roh Kudus menolong kita. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Pengkhotbah katakan di dalam Pengkhotbah 7 ayat yang kedua, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang hidup memperhatikannya. Di sana duka cita juga. Orang yang benar-benar berduka cita karena ditinggal kekasihnya, ditinggal meninggal dunia. Tetapi Tuhan katakan sebuah ungkapan bahagia. Pergi ke rumah duka lebih baik. Nah, karena di sana kita akan mengerti, memahami. Ketika kita datang ke rumah duka, kita berdoa bersama, ikut merasakan di sana, kita akan merasa bahagia. Karena kita disadarkan di sana. Disadarkan untuk mengerti dan memahami bahwa kita juga akan mengalami hal yang sama. Tua itu pasti, mati itu juga pasti, sakit juga pasti. Amin. Itu pasti. Jadi tidak ada yang orang yang bisa menghindari. Profesor, dokter apapun tidak bisa menghalangi ketika Tuhan memanggil. Karena menuju kepada kesempurnaan hidup. Jadi berbahagialah orang yang berduka cita karena akan dihibur. Apa maksudnya? Dari uraian di atas semua. Bahwa pada inti kesemuanya, duka cita meninggalkan segala urusan dunia dan masuk kepada akhir zaman. Di kehidupan selanjutnya, Yesus Kristus akan menyambut. Masuklah, sabaslah hai hambaku yang baik dan setia. Setia dalam menghadapi berbagai macam tantangan karena Yesus Kristus. Inilah pengajaran yang Tuhan berikan kepada para murid-muridnya, kepada semua orang yang hadir, walaupun mereka bertanya-tanya, tetapi Yesus menjelaskan kepada para murid-muridnya, menjelaskan kepada orang yang percaya kepadanya. Firman Tuhan tidak bisa orang menyampaikan sembarangan tanpa ada bimbingan Roh Kudus. Kita bisa mengerti maksud dan rencana Tuhan melalui iman kita yang sungguh kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, terpujilah Tuhan kepada kita semua yang telah hadir dan menyadari betapa kita perlu dan membutuhkan pertolongan Tuhan untuk kita bisa menyadari apa yang telah kita lakukan dan apa yang harus kita lakukan di kemudian
hari. Tuhan Yesus akan menerjemahkan kepada kita. Roh Kudus akan memimpin kita untuk kita mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan. Ungkapan bahagia menurut Yesus Kristus. Di dalam ayat yang keempat, berbahagialah orang yang bersuka cita karena mereka akan dihibur. Siapa penghibur kita? Adalah Roh Kudus yang menolong kita dari hari ke hari sampai sempurna menyambut kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kepada kita, dan minggu yang akan datang kita akan kembali melanjutkan ucapan bahagia menurut Tuhan Yesus yang ketiga. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Selamat kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Sudahkah Tuhan Yesus menghiburkan kita? Sudahkah hati kita dikuasai oleh Dia? Mari serahkanlah kepada Tuhan. Datanglah kepada Yesus dan memohon pertolongannya. Dengarlah doaku. Ayat dari nyanyian 254. Kita akan menyanyikan pujian ini. Dan diberikan kesempatan untuk kita semua. Mungkin di antara kita ada yang ingin berdoa secara khusus. Kita berdoa. Bapa di surga, ketika hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu, hamba-Mu menyadari penuh dengan keterbatasan. Ungkapan bahagia yang Yesus sampaikan kepada kami. Berbahagialah orang yang berduka cita karena akan dihiburkan. Inilah kerinduan kami Bapa, supaya Engkau yang menerjemahkan di dalam hidup kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ku datang padamu, Tuhan, dan memohon pertolongan. Dengarlah doaku. Di dalam suka duka, Engkaulah yang kubutuhkan. Kau semua bagiku. Silahkan bagi kita. Mungkin di antara kita ada yang ingin berdoa secara khusus. Ingin datang ke bangku anugerah, tempat untuk kita berdoa. Bukan ini yang kita sembah, tetapi melalui ini menggambarkan kesungguhan hati kita kepada Tuhan. Padamu Tuhan, dan memohon pertolongan. Dengarlah doaku. Di dalam suka dan duka, Engkaulah yang kubutuhkan. Kau semua dalam semua bagiku Kristus semua dalam semua bagiku ya semua. Ayat yang keempat. Penyakit dan saudara ingin didoakan untuk saudara berdiri di tempat saudara. Kami akan berdoa bagi saudara. Atau saudara sekalian ingin maju ke depan, silahkan. Waktu untuk kita berdoa kepada Tuhan.
bagiku Kristus semua dalam semua bagiku ya. Silahkan berdoa. Tuhan Yesus, inilah kami, inilah hidup kami, inilah isi hati kami yang kami sampaikan kepadamu. Dengan segala keterbatasan kami, Engkaulah Tuhan yang maha sempurna. Sempurnakanlah kami, iman kami, sehingga kami akan hidup dan bertumbuh, berbuah di dalam kasih Kristus, buah yang menyenangkan hati Allah. Ketika kami hidup di dalam Kristus, hidup yang harus berbuah. Ketika berbuah banyak, itulah yang menyenangkan hati Allah. Ya Bapa, sumber dari segala anugerah. Ketika kami lemah, ketika kami tidak mampu, Tuhan mampukan kami. Inilah seluruh umat-Mu, inilah hidup kami. Dengan segala keterbatasan kami persembahkan kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang selalu memberkati kami, yang selalu menyayangi kami. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita akan mendengarkan pengumuman. Bapak Ibu, sebelum kita akhiri ibadah dengan doa berkat, saya akan menyampaikan untuk kegiatan pelayanan kita sepanjang minggu ke depan. Minggu depan ibadah kesucian pagi, tanggal 10 Oktober, untuk ibadah jam 6 pagi, bagi saudara kita di wilayah Moncosongo dan sekitarnya, akan dilayani oleh Ibu Nia yang memimpin, yang menyampaikan firman Tuhan, Opsir Korp. Jam 9 pagi minggu depan, ibadah kesucian akan berlaku bagi saudara kita di wilayah kota dan sekitarnya, dilayani oleh Ibu Yuni yang memimpin, yang menyampaikan firman Tuhan, Opsir Korp. Itu untuk ibadah minggu depan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, untuk mulai minggu kemarin kita sudah menambah lagi jadwal ibadah kita, karena untuk hari Kamis kemarin PKW sudah memulai untuk beribadah kembali. Maka untuk seterusnya nanti dengan melihat kondisi yang ada, kita tetap menjaga prokes. Selama 1 minggu kita nanti hanya lowong 1 hari, yaitu hari Rabu. Hari Rabu itu tidak ada kegiatan, karena kebetulan hari Rabu itu nanti Opsir Korp kita akan ada pertemuan di Semarang dalam rangka PDU. Jadi pertemuan doa Opsir. Untuk hari Senin, Bapak sekalian, mohon perhatian, untuk hari Senin besok, kami mengundang para opsir setempat dewasa dan juga opsir setempat orang muda untuk kita bersama-sama mengadakan rapat gereja, ya. Dan juga untuk tua-tua gereja. Ya. Nanti untuk tua-tua gereja siapa, nanti saya akan undang melalui WA, karena kita sudah punya grup WA, baik di PKP maupun di Korp Surakarta 1. Jadi nanti untuk yang hari ini sudah hadir mendengar, tentunya mari kita bersama-sama mempersiapkan setiap program-program yang kita akan usulkan untuk rapat opsir tempat dan tua-tua gereja. Jamnya nanti kita akan selenggarakan dari Senin itu jam 7. Jam 7 kita harapkan sudah mulai supaya nanti kita pulangnya tidak terlalu malam. Jadi otomatis nanti kita jam setengah 7 kita sudah kumpul, jam 7 kita mulai. Kemudian untuk hari Kamis, ibadah PKW jam setengah 6 sore. Kemudian ini sudah berkembang lagi, untuk anak-anak muda GPS juga menginginkan ada ibadah. Untuk hari Jumat, ibadah GPS jamnya juga jam 6, supaya nanti pulangnya juga tidak terlalu malam. Jadi Kamis PKW, Jumat GPS,
Kemudian untuk sekolah minggu depan, jadi setelah ibadah kesucian selesai, nanti guru-guru sekolah minggu akan berkoordinasi, mungkin nanti salah satu atau ya, ketua kelompoknya sekolah minggu nanti bisa menghubungi dulu orang-orang tua dari anak-anak sekolah minggu kita untuk kita informasikan bahwa nanti setelah ibadah selesai kita akan berkunjung ke rumah-rumah Bapak Ibu sekalian, mengunjungi adik-adik kita sekolah minggu untuk mengadakan ibadah singkat seperti yang sudah kita lakukan pada masa Mayor Sri dulu. Itu yang bisa saya sampaikan untuk sekarang. Kiranya Tuhan berkati setiap program yang kita laksanakan dan juga setiap acara-acara yang kita akan selenggarakan sepanjang minggu ini. Tuhan berkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita melalui pengumuman dan kegiatan kita sepanjang minggu yang akan berlangsung. Mari kita sama-sama doakan agar semuanya berjalan dengan baik dan kita semua diberkati melalui setiap pelayanan yang ada. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang telah berpartisipasi dalam pelayanan kita yang ada di Korop, para opsir setempat, para guru sekolah minggu, orang muda dan orang dewasa. Tuhan memberkati kita. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Bapa, terima kasih hingga saat ini pertolongan-Mu atas kami. Kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami akan pulang. Kami mohon pertolongan-Mu Bapa untuk sepanjang minggu yang kami akan jalani dalam segala aktivitas, kegiatan, pekerjaan, dimanapun kami berada. Baik kami yang melayani di pemerintahan sebagai wirausaha, wiraswasta, apapun profesi yang Tuhan anugerahkan, kami akan bertemu dengan banyak orang. Tuhan lindungi pelihara kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya. Tuhan memberkati kami. Tuhan berkati bangsa dan negara kami yang saat ini sedang menghadapi COVID-19. Tuhan tolong agar segera berlalu dan terputuskan mata rantai penyebarannya. Tim medis, para relawan yang bekerja dengan sukacita, Tuhan memberkati mereka. Tuhan melindungi mereka agar melalui apa yang mereka lakukan sesama kami, mereka ditolong dan Tuhan diagungkan, dimuliakan. Pertolongan kami datang daripada Tuhan Yesus Kristus yang selalu siap sedia setiap waktu ketika umat-umatnya berseru, berdoa kepada Tuhan. Tuhan memberkati gereja-gerejamu, secara khusus bagi hamba-hambamu di gereja Bala Keselamatan di seluruh dunia dan juga di negeri ini, teritori Indonesia. Kami para opsir, para prajurit simpatisan, semua yang terlibat di dalamnya, mari perkenankan Allah memberkati, Allah menuntun kami. Secara khusus Korop 1 Surakarta, seluruh jemaat dari yang termuda sampai yang tertua, berkat-Mu atasnya melimpah, mengalir setiap waktu dimanapun kami berada. Kami bersyukur pagi hari ini, anak kami Esra, Tuhan telah tambahkan 1 usia untuk dia. Panjang umur, damai sejahtera, masa depan dan cita-citanya. Mari Engkau memberkati kedua orang tua dalam pelayanan mereka. Tuhan akan menolong dalam membimbing anak ini. Terima kasih Bapa di surga, kami semua bersyukur kepadamu. Dan inilah doa kami, mengampuni kami dari segala dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian, arahkanlah hati dan imanmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Doa Yabes kita akan pujikan.
untuk jawab doa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat pagi. Tuhan menyertai. Amin.